Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan jemaat GAB Miracle Center. Senang hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah doa malam. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita percaya bahwa ibadah kita, pembelajaran firman Tuhan malam hari ini boleh jadi berkat. Sebelumnya kita mau buka di dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan kalau sampai pada hari ini pemeliharaan Tuhan atas setiap kami tetap boleh terjadi dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kalau pada malam hari ini, pada kesempatan yang indah, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan doa malam ini baik melalui YouTube ataupun dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sudah beberapa kali mungkin baik saya ataupun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GAB Miracle Center seringkali berkata bahwa kalau doa, ya kan, kalau bisa jangan selalu isinya minta-minta terus, ya kan? Karena kebiasaan orang Kristen kalau berdoa itu seakan-akan seperti mereka itu membuat daftar belanja, ya, yang diberikan kepada Tuhan di dalam doa mereka. Jadi list doanya itu isinya bisa satu, berkati suami, berkati istri, berkati anak, berkati pekerjaan, berkati kesehatan, ya kan? Dan nomor berapa itu 5, 6 berkati saudara kami, tetangga kami, ya kan? Terus tutup bungkus rumah kami, tutup bungkus pagar kami, jendela kami. Semua listnya hampir keseluruhan adalah permintaan, ya kan? Itu seringnya bagaimana orang Kristen berdoa. Makanya beberapa hamba Tuhan yang berkhotbah mungkin berkata, kalau doa itu jangan selalu minta. Tapi bukan berarti orang Kristen ketika berdoa tidak boleh meminta, ya. Berarti boleh meminta, tapi doa itu hendaknya tidak selalu minta, ya kan? Tapi apakah boleh orang Kristen ketika berdoa meminta sesuatu? Nah, kita mau sama-sama belajar pada malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya, judul perikopnya dikatakan di Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Judul perikopnya sebagai berikut. Hal pengabulan doa. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-7 seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini kabar gembira ya. Karena ternyata kalau hamba Tuhan berkata, kalau doa jangan minta-minta terus. Dari kata seperti itu bukan berarti kita nggak boleh minta. Sebab firman Tuhan hari ini berkata mintalah. Di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, pintu baginya dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berdoa, jangan selalu isinya minta-minta. Bukan berarti kita nggak boleh minta. Firman Tuhan di Matius pasal 7 ayat yang ke-7 malam hari ini berkata, mintalah ya, mintalah maka itu akan diberikan kepada kita ya. Minta maka akan diberikan kepadamu. Nah, masalahnya hari ini apa yang menjadi permintaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Saya katakan tadi di awal, kalau kita doa, kita memberikan list
yang panjang dari 1 sampai 10 sampai 20, semua isinya permintaan. Di awal pembukaan Bapa kami yang surga, kami minta kepadamu, berkati istri anakku dan lain-lain, sampai yang ke terakhir Anda tutup, ternyata tidak ada perbincangan dengan Tuhan, tidak ada komunikasi. Bagaimana kita memberikan penyembahan, kita memberikan rasa syukur. Enggak. Dari 1 sampai 20 listnya adalah minta dan ditutup dengan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Bukan yang seperti itu memang yang dikehendaki hubungan orang Kristen kepada Tuhannya dalam doa. Tapi malam hari ini saya katakan bahwa kita boleh minta, ya. Minta yang seperti apa? Mari kita langsung lompat di ayat yang ke-9, ya. Jadi kita akan tahu, kita minta sesuatu, ya. Ini minta yang seperti apa, dan saya tegaskan dulu di depan, tidak semua orang, ya, tidak semua orang minta pasti akan diberi, ya. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka berdoa minta kepada siapa nggak jelas, ya enggak akan diberi. Tapi kita akan tahu dengan jelas ketika kita baca di ayat yang ke-9. Saya bacakan ulang. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya. Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, adakah seorang yang memberi batu kepada anaknya jika anaknya minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Minta di sini jelas dikatakan tentang roti dan ikan. Ketika ayat ini dituliskan di zaman tersebut, roti di daerah tersebut adalah seperti nasi yang kita makan hari-hari ini di Indonesia. Ya. Ikan itu seperti mungkin tempe atau telur dadar yang kita makan hari ini. Ya. Itu berbicara tentang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sebagian besar orang Kristen, ya. Jadi kalau kita minta, pastikan yang kita minta itu kebutuhan, ya. Karena di ayat ke-9 dan ke-10 jelas dikatakan roti dan juga ikan, ya. Jadi jangan minta diberi, Anda minta, Anda tulis. Anda mungkin seorang yang baru lulus kuliah, Anda minta sebuah pekerjaan, ya. Anda berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lulus kuliah. Aku perlu pekerjaan, Tuhan. Aku minta Tuhan jadikan aku seorang direktur. Dan aku belum punya kendaraan, Tuhan kirim satu mobil buat saya. Mercy atau BMW kalau bisa. Ya. Untuk melengkapi seorang direktur, Tuhan berikan aksesoris yang menempel pada diri saya. Baik jam, sepatu yang mendukung sebagai seorang direktur. Saya berikan contoh yang begitu kontras antara kebutuhan dan keinginan. Kalau Tuhan benar-benar kasih Anda jadi direktur atau enggak, Tuhan kabulkan dulu. Tuhan kirim mercy buat Bapak Ibu, buat seorang yang baru lulus kuliah. Saya khawatir kalau Tuhan kirimkan mercy dulu, Anda tidak bisa membayar servisnya dan pajaknya. Ya. Jadi kalau kita minta apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, kita tidak muluk-muluk ketika Anda sudah lulus kuliah. Minta dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tidak usah nuntut harus jadi manajer, harus jadi direktur, harus jadi apa. Minta pada Tuhan. Dengan iman percaya, Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberi. Kita tahu bahwa doa orang yang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Di ayat tersebut dikatakan doa orang yang benar. Nah, doa orang yang benar kuasanya itu besar. Di sini dikatakan kamu minta akan diberi. Apa hubungannya antara orang benar tadi
dengan perikop ini. Saya akan bacakan di ayat yang ke 11 ya. Dikatakan seperti ini di ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus memberikan gambaran hubungan antara seorang anak kepada bapak ketika meminta sesuatu. Hubungan yang standar, yang benar. Ketika seorang ayah yang bijaksana, anaknya meminta roti, akan diberikan roti bukan batu. Ini saya mau garis bawahi hubungan antara anak dan bapak yang benar. Di mata seorang bapak, ketika anaknya benar, dia akan memberikan apa yang memang anaknya butuhkan. Ya, doa orang yang benar besar kuasanya. Anak yang benar di mata ayahnya, di mata bapaknya, ketika meminta apa yang dia butuhkan, dia pasti diberikan. Ya, ketika seorang anak yang masih berusia SMP, dia meminta sepeda motor untuk pergi ke sekolah tiap harinya. Seorang bapak yang benar tidak akan pernah memberikan sepeda motor kepada anaknya yang masih berusia SMP. Ya. Tapi dia akan berikan sepeda motor ketika dia sudah pada usia yang memang sesuai untuk dia mengendarai sepeda motor. Jadi minta bicara tentang sebuah kebutuhan yang pasti akan diberikan ketika kita meminta posisi kita sebagai anak yang benar di hadapan Bapa di surga. Nah, mari ketika kita datang minta kepada Tuhan, periksa hidup kita. Apakah sebagai seorang anak di hadapan Tuhan, ketika kita ngomong, ya Bapa aku minta kepadamu, apakah benar-benar kita sudah memposisikan Tuhan itu seperti Bapa kita? Hubungan yang benar di dunia, seorang anak akan menghormati bapaknya. Hubungan yang benar di dunia, seorang anak akan berbakti kepada bapaknya. Apakah itu juga kita lakukan kepada Tuhan kita di surga? Ketika itu sudah sesuai, kita minta Bapa kita yang di surga pasti akan memberikan. Ya. Ketika seorang mahasiswa sudah lulus sekolahnya, kuliahnya, dia mencari kerja, dia memulai dengan doa. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pekerjaan. Langkah yang kedua dikatakan di pasal yang ke-8. Masih di pasal yang ke-7. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ya, ketika kita sudah selesai berdoa, Tuhan aku butuh sebuah pekerjaan, aku sudah lulus kuliah, karena berkat Tuhan aku sudah lulus. Aku butuh sebuah pekerjaan. Di ayat berikutnya berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan. Doa tanpa ada perbuatan itu sia-sia. Ya. Ketika kita minta pekerjaan, tapi kita tidak mencari lowongan kerja, kita tidak menulis lamaran pekerjaan, kita tidak mengirimkan CV ke perusahaan-perusahaan, kita tidak berusaha sedikit pun, kita cuma berdoa dan kita tinggal di rumah menunggu orang memberikan kabar, ada pekerjaan di sana, tidak akan pernah ada pekerjaan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ya, Tuhan kepingin seorang itu bukan cuma minta tanpa ada usaha dalam kehidupannya. Meskipun Tuhan sanggup loh. Ketika kita ini memerlukan, Tuhan berasku habis, kayak apa caranya Tuhan? Tuhan berharap setelah kamu berdoa itu kamu keluar mencari pekerjaan, side job, mencari orang yang mungkin memerlukan bantuan sehingga ketika mereka kau bantu, mereka akan memberikan upah kepadamu. Dan itu bisa kamu belikan beras yang kamu butuhkan. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan ketika kamu minta, Tuhan aku butuh beras. Bayanganmu Tuhan akan kirimkan dari langit turun beras. Tidak akan
pernah seperti itu cara kerja Tuhan. Meskipun Tuhan kalau mau, Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi cara kerja Tuhan, sepengetahuan sampai saya usia seperti ini, Tuhan tidak pernah ngirimkan beras ataupun mungkin uang yang saya butuhkan, atau mungkin saya butuh sepeda motor atau sepeda pancal tiba-tiba keluar dari atap langit, saya nggak akan pernah terjadi. Tuhan mau kita mencari. Dan ketika kita sudah mencari, Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, kamu akan mendapat. Ya, jadi doa tanpa usaha ada sebuah kesia-siaan. Doa tanpa ada tindak lanjutnya ada sebuah omong kosong. Firman Tuhan ini berkata, minta, cari. Kita udah cari gak? Ya, kita udah minta enggak? Berapa banyak orang tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kekristenannya? Ya karena mereka tidak berdoa. Firman Tuhan berkata, kamu sudah berdoa tapi doamu salah, kamu mintanya salah. Pastikan apa yang kamu minta itu apa yang kamu butuhkan. Pastikan juga ketika kamu selesai meminta dalam nama Yesus, kami bertindak mencarinya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah berbohong. Firman Tuhan tidak ditulis sia-sia sebagai sebuah dongeng, tapi sebuah penuntun buat kita. Berdoalah, mintalah apa yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu. Tuhan menghendaki kita bertindak untuk mencarinya. Ya, selanjutnya ayat itu berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berapa banyak orang sudah berkata, aku sudah lulus kuliah, aku sudah minta Tuhan pekerjaan, aku sudah mencari, ketika belum ada hasil dalam hidupnya, dia berhenti. Udah stop, buntu jalanku. Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak kasih jalan. Nah, di sini dikatakan ketoklah. Ketok di sini berbicara tentang sebuah usaha. Tidak ada orang yang datang ke rumah orang mengetok, tok, selesai. Kok gak dibuka ya? Tidak. Orang mengetok itu bisa 3 kali, 6 kali, atau 10 kali sampai pintu dibuka. Kecuali yang orang rumahnya nggak ada ya, di dalam nggak ada. Tapi ketok di sini berkata sebuah usaha yang terus dilakukan. Usaha apa? Minta, doa terus menerus kepada Tuhan. Disertai dengan usaha untuk mencarinya. Sampai Tuhan buka jalan. Buat setiap jalan yang seakan-akan tertutup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ketok, pintu akan dibukakan. Saya teringat sebuah kisah di Alkitab tentang seorang janda ya, yang terus meneror seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim itu hakim yang tidak takut pada siapapun. Tapi ketika seorang wanita terus menuntut kepada hakim itu untuk hakim itu membela haknya. Akhirnya hakim yang lalim itu pun mengabulkan apa yang diminta wanita ini. Hakim yang lalim di dunia pun ketika diketok terus pintunya dibuka loh. Apalagi Bapak kita yang di surga. Minta, asal permintaan kita adalah benar sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan asal ada usaha dari kita untuk mencari apa yang sudah kita minta. Dan kita mengetok terus pintu surga. Saya percaya firman Tuhan ini bukan sebuah tulisan omong kosong, tapi boleh terjadi dalam kehidupan kita. Berdoalah, mintalah, carilah, ketoklah. Judul perikop ini tidak ditulis dengan sembarangan, ya kan? Saya percaya Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini bukan asal-asalan. Diberikan judul hal pengabulan doa. Asal kita meminta benar-benar memposisikan kita sebagai anak kepada Bapa di surga. Posisi anak yang benar di hadapan Bapa di surga. Minta sesuatu yang memang benar-benar sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak berhenti dalam doa kita, tapi kita ada usaha yang memang Tuhan inginkan untuk kita mencari sampai kita mendapatkannya. Bahkan mengetok terus pintu surga dalam doa kita. Hal pengabulan doa sebagai judul perikop ini
akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita tutup dengan satu ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, supaya ayat penutup ini boleh benar-benar kita imani, kita ingat, dan kita jadikan pedoman buat kita ketika kita meminta dalam doa kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pastikan Bapak Ibu hari ini beranikan diri kita untuk berdoa, meminta kepadanya. Meminta apa yang memang menjadi kebutuhan kehidupan kita sebagai seorang anak di hadapan Bapa di surga. Dan meminta sesuatu yang memang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menghendaki kita jatuh dalam sebuah celaka. Ketika kita minta uang 1 miliar, tapi kehidupan kita belum layak untuk mengelola uang 1 miliar, itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa-bisa kita akan membeli narkotik, obat-obat terlarang dengan apa yang sudah kita minta uang 1 miliar itu. Lebih parah Anda akan menikah 2 kali mungkin. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak seturut dengan kehendaknya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Ya. Dan cari terus sampai kita menemukan. Ketok terus pintu surga dengan doa kita sampai Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang memang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita belajar, kita punya sebuah keberanian untuk percaya dalam doa kita, meminta, mencari dan mengetok pintu surga untuk apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Apa yang kita butuhkan, datang pada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, cari sampai Anda menemukan, ketok sampai pintu surga terbuka buat kita. Demikian firman Tuhan, kita mau tutup dalam doa. Syukur, terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami belajar bahwa ketika kami berdoa, kami mau memeriksa apakah hidup kami benar di hadapan Tuhan. Apakah sebagai seorang anak, hidup kami benar di hadapan Bapa yang di surga. Apa yang kita minta, apa yang saya minta, apa yang kami minta hari-hari ini. Apakah itu benar-benar kebutuhan dalam kehidupan kami. Benar-benar apa yang kami perlukan. Terlebih daripada itu Tuhan. Apa yang kami minta ini. Apa benar-benar sudah seturut kehendak Tuhan. Dan ketika kami sudah meminta Tuhan, berikan kekuatan dari Roh Kudus untuk kami mencari apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan kami tidak akan pernah berhenti berdoa, tidak akan pernah berhenti berdoa sampai pintu itu dibukakan buat kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui doa malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.